Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Persamaan dan Fungsi Kuadrat. Nama saya Laila Safina, saya dari Pendidikan Matematika 6A dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Di sini saya diberi tugas kepada dosen saya yang bernama Ibu Desniati selaku dosen mata kuliah saya. Sebelumnya kita akan mengetahui bagaimana bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat yaitu AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Ini memiliki dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu bahwa koefisien A, koefisien B, dan koefisien C harus merupakan anggota bilangan real. Dan yang kedua, bahwa nilai koefisien A tidak boleh sama dengan 0, karena ketika koefisien A bernilai 0, maka nilai X pangkat 2 akan hilang. Hanya sisa BX tambah C sama dengan 0 saja, dan itu bukan merupakan bentuk umum persamaan kuadrat. Setelah mengetahui bentuk umum persamaan kuadrat, kita harus mengetahui cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Membentuk persamaan kuadrat itu sendiri ada 3 cara, yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama dengan cara memfaktorkan. Cara memfaktorkan kemudian kita akan mendapatkan nilai X1 dan X2. Jika kita masukkan ke dalam persamaan ini akan memperoleh nilai persamaan kuadrat sesuai dengan bentuk umum di atas. Gimana sih cara memfaktorkannya? Yang pertama yaitu kita harus mencari faktor kali nilai yang menghasilkan koefisien A dan C, yaitu berapa kali berapa yang menghasilkan sama dengan nilai koefisien A dikali dengan koefisien C. Kita uji kembali hasil kali faktor tersebut, yang jika dijumlahkan menghasilkan nilai koefisien B. Jadi berapa ditambah berapa yang ketika dikali itu sama dengan koefisien A dan koefisien C, dan jika dijumlahkan menghasilkan nilai koefisien B. Kita masuk ke contoh soalnya. Yang pertama, jika akar-akar persamaan kuadrat dari X pangkat 2 tambah 12X tambah 32 sama dengan 0, kita lakukan langkah pertama yaitu kita cari faktor pengalian untuk koefisien A dikali dengan koefisien C, yang juga menghasilkan nilai penjumlahan menghasilkan nilai B dari persamaan tersebut. Kita dapat nilai koefisien A yaitu 1, koefisien B sama dengan 12, koefisien C yaitu 32. Untuk menghasilkan penjumlahan B yaitu 12X, kita dapat dengan cara 4X tambah 8X. Bisa juga kita dengan cara misalkan 1X ditambah 12X, yaitu berapapun, tapi ketika kita kalikan hasilnya harus sama dengan 1 dikali 32 sama dengan 32. Nah, kita cari faktor pengaliannya A dikali C yaitu 1 kali 32 yaitu 32, dan jumlahnya adalah 2. Kemudian kita dapat beberapa kemungkinan, misalkan yang pertama 1 dikali 32 ketika dikali hasilnya 32. Kemudian 4 kali 8, yang jika ketika kita kalikan hasil 32, kemudian kita punya 16 kali 2 yang dikalikan juga hasilnya 32. Tapi yang mana yang benar? Yang benar itu ketika kita cari yang hasil jumlahnya adalah 12. Dari sini kita bisa dapat 4 kali 8 yaitu 4 kali 8 sama dengan 32, dan 4 ditambah 8 sama dengan 12. Nah, maka selanjutnya kita sederhanakan menjadi X tambah 4 dikali dengan X tambah 8 sama dengan 0. Ini memenuhi koefisien X tambah 4 harus sama dengan 0.
dan X tambah 8 harus sama dengan 0. Dari sini kita dapat X1-nya adalah negatif 4 dan X2-nya adalah negatif 8. Ketika harus mengecek kembali apakah nilai X1 dan X2 ini sudah memenuhi persamaan kuadrat. Nah, cara membentuk persamaan kuadrat jika diketahui nilai akar-akar bisa kita cari dengan cara menggunakan persamaan kuadrat. Yang pertama ini yaitu X dikurang X 1 dikali X dikurang X2 sama dengan 0. Kita masukkan X1 dengan X2-nya yaitu negatif 4 dengan negatif 8. Misalnya kita lakukan perhitungan seperti X kuadrat dikurang hasil penjumlahan negatif 4 ditambah negatif 8 dikali X ditambah negatif 4 dikali negatif 8, hasilnya harus sama dengan X pangkat 2 tambah 12X tambah 3. Ternyata setelah kita hitung hasilnya benar, maka nilai X1 negatif 4 dan X2 negatif 8 adalah akar-akar persamaan kuadrat yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut. Nah, dari sini kita bisa tahu cara membentuk persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya. Yang pertama seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu masukkan akar-akar X1 dan X2 ke persamaan yang pertama ini. Dari sini kita bisa tahu lagi ketika masing-masing kita dan kita jumlahkan, kita dapat X dikali X, kemudian kita jumlahkan negatif X1 dikali X ditambah dengan X dikali negatif X2, kemudian hasilnya adalah X1 tambah X2 dikali X, kemudian negatif X dikali negatif X pangkat 2, hasilnya adalah negatif X pangkat 1 dikali X2. Berarti kita punya dua cara untuk membentuk persamaan kuadrat jika cara yang kedua adalah dengan melengkapi kuadrat sempurna. Biasanya cara ini digunakan ketika persamaan kuadrat tidak bisa dipecahkan menjadi faktor-faktornya, karena faktor tersebut merupakan bilangan irasional atau imajiner. Misalnya punya persamaan kuadrat X pangkat 2 kurang 10X tambah 1 sama dengan 0. Ketika pasti akan disulitkan menyelesaikan persamaan kuadrat tersebut dengan cara memfaktorkan karena kita tidak bisa menentukan berapa hasil kali yang menghasilkan 1 dan juga ketika dijumlahkan menghasilkan nilai 10X, sehingga kita menggunakan cara kedua ini untuk memperoleh akar-akarnya. Cara menyelesaikan persamaan kuadrat AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0 dengan melengkapkan kuadrat sempurna dengan melakukan 5 langkah, yaitu yang pertama kita pindahkan ruas C ke ruas kanan, langkah ke ruas kanan. Langkah kedua kita bagi kedua ruas dengan koefisien X kuadrat yaitu A. Langkah ketiga kita hitung setengah dari B per A kuadrat dikuadratkan dengan dan jumlah kedua ruas dengan hasilnya. Langkah keempat kita faktorkan ruas kanan sebagai kuadrat binomial. Kemudian kita sederhanakan ruas kanannya tersebut. Kemudian langkah terakhir kita selesaikan dengan menggunakan sifat akar kuadrat dari suatu persamaan itu sendiri. Contohnya, soal kita punya selesaikan persamaan kuadrat X pangkat 2 dikurang 6X ditambah 13 sama dengan 0. Kemudian kita lakukan yang pertama,
kita pindahkan C ke ruas kanan sehingga yang tadinya persamaannya seperti ini kita pindahkan ke ruas kanan sehingga didapatkan X pangkat 2 dikurang 6X sama dengan negatif 13. Setelah itu langkah kedua kita bagi kedua ruas dengan koefisien X pangkat 2 yaitu A. Dari persamaan yang awal ini ketika tahu bahwa koefisien A itu bernilai sehingga berapapun angkanya bagi sama dengan 1. Hasilnya adalah ketika angka-angka itu sendiri, ketika kita masukkan ke langkah yang ketiga, kita harus setengah dikali dengan B per A kita kuadratkan dengan jumlahkan kedua ruas dengan hasilnya seperti ini. Nah, dari hasil penjumlahannya kita dapat nilai 9. Sehingga kita jumlahkan kedua ruasnya dengan 9 seperti ini. X pangkat 2 dikurang 6X ditambah 9 sama dengan min 13 ditambah 9. Lalu kita lihat bahwa di ruas kiri ternyata akan memenuhi persamaan seperti yang